Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku, Sabtu lagi ya, dimanapun Anda berada. Kajian kali ini tentang melatih ya, peka suasana alam ya. Jadi teman-teman, Sabtu lagi ya, penting kita itu untuk melatih peka suasana alam. Karena dengan kita peka suasana alam, maka kita ini akan bisa mengidentifikasi alam ini berubah. Ya, contoh semacam ini hari ini ya, ini panasnya tidak karu-karuan, padahal ini bulan Mei ya. Mei ini permata hati, ramalan primbonnya permata hati, tapi kenapa kok panas ya? Saya merasakan akan ada bencana ya, akan ada bencana. Loh, ini kerasa gitu loh. Dari panas itu kita bisa merasakan akan ada terjadi sesuatu. Ini contoh ya, contoh. Atau gini ya, paling mudah gini, di tempat ini, di ruangan ini ya, ada beberapa barang ya. Di ruangan ini ada beberapa barang yang saya taruh. Ada beberapa barang yang saya taruh di ruangan ini ya. Tiba-tiba ya, saya masuk ruangan ini, terus saya naruh HP, satu HP lagi, ya, saya taruh di meja, maka energi di ruangan ini pasti berubah. Sudah berubah. Nah, itulah pentingnya kita itu bisa peka suasana alam. Artinya kita mampu membaca alam gitu ya. Nah, ini bisa Anda latih ya. Teman-teman Sabtu lagi Anda latih. Kalau enggak latih ya enggak iso. Ya. Nah, kemampuan ini adalah basic dasar ya, untuk kita itu membuka mata batin ya. Kenapa kok peka suasana alam? Karena di alam ini adalah lalu lintas ya, ibaratnya jalan, entah jalan tol, jalan protokol, jalan kampung ya, jalan udara, jalan air dan sebagainya. Ini adanya di alam. Nah, kalau Anda hafal dengan suasana alam, tentunya ya, ketika Anda memvisualisasikan itu akan cepat gitu. Ini akan membantu Anda ketika Anda terawangan, membantu Anda ketika Anda raga sukma. Ini akan terbantu ya. Basicnya adalah peka suasana alam. Ini bukan klinik ya, kita tidak pakai doa, kita tidak pakai mantra ya, tapi ini dilatih ya. Nah, saya dulu ya teman-teman ya, ini tidak sengaja melatih, ini tidak sengaja. Baru saya sadari ya, ketika saya laku gitu loh ya, ternyata kemampuan ini sudah bangkit gitu loh ya. Kenapa? Karena pekerjaan saya gitu loh ya, karena pekerjaan saya waktu itu ya, di tahun 2006 ya, sampai dengan 2011 itu dari kota ke kota ya, katakanlah dari Ngawi ya, dari Ngawi turun ke Magetan, dari Magetan turun ke Mauspati, Mauspati ke Madiun ya. Ya, setiap hari seperti itu selama 4 tahun 9 bulan sampai Banyuwangi ya, dari Lumajang ke Rambi Puji ke Jember Kota ke Kalisat ke Bondowoso, dari Bondowoso ke Genteng Banyuwangi ya, dari Genteng Banyuwangi ke Rogo Jambi ke Banyuwangi Kota ke Situbondo ke Besuki ke Kraksan ke Probolinggo. Nah, jadi dalam satu hari saya berada di 2 kota. Dalam satu hari saya pasti bermalam di 1 kota. Saat ini katakanlah bermalam di Lumajang ya, besok bermalam di Bondowoso, dari Bondowoso besok bermalam di Banyuwangi gitu. Nah, sehingga saya hafal dengan suasana alam di Lumajang, di Banyuwangi
ya, di Bondowoso, di Rambepuji, di Kalisat. Ini hafal semua saya, ya. Ya, tanpa kita melatih karena kita terbiasa, sama saja juga melatihnya. Peka suasana alam. Artinya saya bisa merasakan suasana alam. Bagaimana saya merasakan ketika saya lewat Kumitir gitu. Ya, bagaimana macetnya. Nah, sehingga ini akan membantu ya untuk kita melakukan terawangan gitu loh ya. Kenapa? Kita sudah tahu objeknya gitu. Visualisasinya ya. Bagaimana ketika saya makan ya di depan DPR ya, di Banyuwangi gitu ya. Lu ya. Jadi peka suasana alam itu seperti itu ya. Kita bisa merasakan di tempat-tempat dimanapun kita berada. Ya, Anda tidak harus seperti saya ya. Nah, untuk melatih ini ya, teman-teman Sabtu lagi ya, coba ya, jangan keluar dulu seperti saya. Ya. Kalau saya dulu ya seperti itu tanpa sengaja. Ya, sehingga ketika saya berada di tempat-tempat, ketika di tempat itu ada makhluk halus, saya pasti tidak bisa tidur. Ya, tidak bisa tidur di tempat itu sampai pagi. Nah, ini bisa Anda latih ya. Bisa Anda latih di rumah Anda. Jadi teman-teman Sabtu lagi, Anda punya rumah ya, atau di rumah orang tua Anda. Itu ada beberapa tempat di rumah Anda. Ada WC ya, kamar mandi, ada dapur, ada ruang keluarga, ada ruang tamu, ada teras, ada garasi, ada depan rumah, ada gudang, ada kamar tidur. Yes. Coba Anda ya, di masing-masing ruangan, di masing-masing tempat Anda berdiam diri ya, 5 menit saja ya. Lakukan di malam hari ya, supaya cepat ya, supaya Anda cepat bisa merasakan kegaiban-kegaiban di tempat itu. Loh, kalau saya dulu ya di luar kota ya, misalkan ya ketika saya lewat arah-arah ya, dari situ Bondo mau ke Bondowoso, atau dari Bondowoso mau ke situ Bondo, lewat arah-arah ya, dari Besuki kalau tidak salah itu ya, saya lupa ya jalannya, pokoknya lewat arah-arah ya, Hutan Jati ya. Nah, di situ ya ada sekeluarga ya, di jembatan itu ada sekeluarga, kuntilanak sak keluarga. Loh, sampai detik ini masih ada kuntilanak. Anda tidak percaya ya, coba ya, Anda lewat arah-arah. Di situ ada jembatan kecil ya, jembatan kecil. Ya. Bukan jembatan besar ya, ibarat kayak jorongan itu ya, kecil itu. Di situ ya, di kanan jalan. Kalau dari bawah ini naik ya, di kanan jalan. Itu ada. Saya bisa merasakan. Atau ketika di Kumitir gitu ya, di alas Kumitir ini kelihatan gitu ya, sampai detik ini kelihatan. Nah, kenapa saya bisa seperti itu? Itu karena apa? Ya terlatih tadi. Tanpa saya sadari ya. Nah, itu adalah basic dasar peka suasana alam. Nah, kalau teman-teman Sabtu lagi melatihnya ya di rumah Anda, pasti Anda akan memiliki kemampuan itu juga. Dilatih. Setiap hari lakukan ya selama 1 bulan. Nanti Anda akan peka. Duduk diam saja, rasakan. Sampai Anda bisa membedakan ya, antara kamar mandi rasane opo, kamar tidur rasane opo, ruang tamu, dapur dan sebagainya. Nah, baru keluar ya. Kalau Anda sudah bisa merasakan di rumah Anda, baru dirasakan di luar. Di tempat kerja Anda, di perjalanan Anda bekerja, di ruangan di tempat kerja Anda kan banyak kantor, misalkan Anda ini kerja di perusahaan banyak kantor, coba dirasakan. Anda pergi ke gunung, rasakan di gunung. Anda pergi ke laut, rasakan di laut. Ya, pokoknya dimanapun Anda berada, rasakan tempat itu. Ketika Anda terbiasa, maka ya proses ya penyelarasan, ya, proses membaca energi, lalu lintas energi di alam ini pasti akan bangkit. Ya, nah itulah peka suasana alam. Silakan dilatih ya, teman-teman Sabtu lagi. Semoga sukses ya, dan berhasil. Dan Anda jangan kaget ya. Nanti kalau Anda
melihat penampakan-penampakan. Nah, itu sesuatu yang biasa. Ya. Karena bagaimanapun juga kita masuk ke dalam dimensi energi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.